Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materialitas dan diskusi tim audit. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai perikatan, sekarang kita masuk ke dalam materialitas dan juga diskusi tim audit. Baiklah, akan kita mulai. Jadi dalam hal ini kita harus dalam menilai suatu resiko, kita harus bisa mengerti akan 3 hal, yaitu yang pertama, kegiatan prapenugasan, kemudian yang kedua adalah merencanakan audit, yang ketiga adalah kita harus bisa melaksanakan prosedur penilaian resiko. Jadi seperti yang kita bahas kemarin mengenai kegiatan prapenugasan, jadi misalnya kita harus mempunyai tujuan, apakah kita harus bisa memutuskan ataukah kita harus menerima ataupun menolak suatu penugasan, dan juga dokumentasi yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah kita harus bisa merinci faktor resiko, kemudian juga independensi serta surat penugasan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa merencanakan audit. Merencanakan audit ini kita harus bisa membuat yang pertama, yaitu kita harus bisa membuat strategi audit secara menyeluruh dan juga merencanakan suatu audit. Apa dokumentasinya? Dokumentasinya adalah materialitas, diskusi tim audit, serta strategi tim audit secara menyeluruh. Kemudian kita harus bisa melaksanakan prosedur penilaian risiko. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi atau menilai suatu RSSM atau dalam hal ini adalah risiko salah saji material dengan memahami suatu entitas. Kemudian kita harus bisa dalam hal ini dokumentasi yang diperlukan, yaitu adalah risiko bisnis atau fraud, termasuk dalam hal ini adalah risiko signifikan. Kemudian kita harus bisa merancang implementasi pengendalian internal. Kemudian kita harus bisa membuat suatu risiko salah saji material, baik itu di tingkat laporan keuangan ataupun per tingkat asersi. Mari kita belajar lagi mengenai materialitas. Apa sih yang dimaksud dengan materialitas selama ini? Materialitas sering sekali saya bahas ya, karena ini sangat penting untuk menentukan suatu rencana audit. Materialitas adalah suatu konsep yang sangat penting yang dalam hal ini proses dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan. Kemarin sudah saya bahas mengenai standar ya, standar audit. Yang pertama kemarin apa? Ya, yang pertama adalah standar auditing ya, kemudian ada lagi standar pekerjaan lapangan dan juga standar pelaporan. Materialitas ini mengukur berapa besar dan pentingnya suatu salah saji atau misstatement dalam suatu laporan keuangan. Jadi konsep materialitas ini diterapkan pada tingkat laporan keuangan ya. Jadi ada tingkatan ya untuk menentukan suatu materialitas. Dalam hal ini kita bisa menerapkan materialitas dalam seluruh laporan keuangan ataukah dalam setiap jenis ataupun transaksi laporan keuangan. Contoh seperti saldo akun ya, ataupun secara disclosure. Pada tingkat laporan keuangan atau financial statement level atau materialitas itu bersifat kalau secara menyeluruh berarti secara overall ya. Sedangkan pada tingkat jenis transaksi, saldo akun ataupun pengungkapan, materialitas ini bersifat khusus ataupun specific materiality ya, pada suatu pengungkapan yang bersifat spesifik. Kemudian dalam merumuskan strategi audit secara keseluruhan ya, auditor wajib menentukan angka materialitas laporan keuangan secara menyeluruh. Jika dalam situasi tertentu pada entitas itu ada satu ataupun lebih suatu transaksi ya, ada saldo akun ataupun pengungkapan di mana jumlah lebih rendah dari suatu angka materialitas, maka laporan keuangan secara keseluruhan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. Kemudian dalam hal ini auditor juga wajib ya menentukan tingkat materialitas ya yang harus diterapkan pada setiap jenis transaksi ataupun setiap saldo akun ataupun pengungkapan tersebut. Kemudian dalam hal ini sebelum kita menentukan suatu materialitas ya, auditor itu wajib menentukan besarnya performance materiality untuk tujuan menilai resiko salah saji yang material ataupun menentukan suatu sifat atau nature, waktu atau timing, kemudian luasnya extent prosedur audit selanjutnya atau yang dikenal dengan istilah further audit procedure. Oke. Auditor dalam hal ini wajib memasukkan dalam dokumentasi audit ataupun angka-angka yang berikut beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan. Jadi dalam hal ini, dalam memutuskan ataupun memasukkan suatu dokumentasi audit, maka
kita harus bisa menentukan yang pertama adalah overall materiality ataupun materialitas secara menyeluruh. Kemudian jika perlu ada tingkat materialitas, dalam hal ini bisa per saldo akun ataupun disclosure. Kemudian kita harus bisa menentukan pelaksanaan materialitas atau dalam hal ini adalah performance materiality. Kemudian dalam hari ini materialitas pelaksanaan ini harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian lagi ada overall materiality dan specific materiality. Materiality ditetapkan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat jenis transaksi. Dalam hal ini bisa juga per tiap transaksi ataupun saldo akun, kemudian pengungkapan ataupun disclosure. Kemudian overall materiality ini didasarkan pada persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum ya. Dalam hal ini siapa yang hal ini sebagai spesifik individual usernya siapa, kemudian kebutuhan auditnya juga bisa mungkin berbeda, dan juga pertimbangan auditor dalam menetapkan materialitas secara menyeluruh ataupun disebut dengan overall materiality. Kemudian specific materiality dalam hal ini ya merupakan materialitas pada tingkat jenis transaksi ataupun saldo akun tertentu pada suatu pengungkapan tertentu. Jadi dalam hal ini kalau kita menilai seluruh laporan keuangan itu bisa disebut dengan yang namanya overall materiality. Apabila kita ya mengungkap suatu misalnya suatu rencana audit, kita mengungkap saldo akun tertentu ataupun pengungkapan tertentu, ini dinamakan dengan specific materiality. Saya rasa itu cukup jelas ya, nanti bisa dibaca sendiri mengenai overall materiality ataupun specific materiality dalam suatu laporan keuangan. Jadi akibatnya jika auditor dalam hal ini melaksanakan lebih banyak pekerjaan audit ataupun salah saji yang lebih kecil, maka resiko audit ini akan bisa ditekan ke tingkat rendah ataupun pada tingkat yang bisa diterima. Nah, ini kemudian auditor ya, fungsi auditor menggunakan materialitas dalam hal ini adalah satu, kita bisa mengevaluasi gabungan keseluruhan kesalahan pada tingkat akun sampai ke tingkat laporan keuangan. Kemudian bisa jadi ya kita mengevaluasi gabungan ataupun seluruh kesalahan. Kemudian kita bisa menentukan apakah prosedur audit tambahan harus dilaksanakan ketika gabungan salah saji mendekati overall materiality ya ataupun specific materiality. Kemudian meminta manajemen untuk mengoreksi semua salah saji yang telah ditemukan ya. Kemudian kita harus bisa mempertimbangkan ya, auditor dalam hal ini pada saat kita menentukan materialitas harus mampu mempertimbangkan ataupun memeriksa kembali area dengan salah saji terbanyak. Kemudian memberikan pandangan mengenai sifat dan sensitivitas salah saji yang ditemukan dan juga besarannya. Kemudian menentukan apakah laporan auditor ini dimodifikasi atau tidak. Nah, inilah pentingnya auditor dalam hal ini menentukan suatu materialitas. Tentunya kalau kita ingin ya menentukan tingkat materialitas yang dalam hal ini dibutuhkan kearifan profesional auditor ya, karena sangat penting kearifan profesional ini merupakan suatu judgement dari auditor. Tentunya auditor tidak sembarangan untuk membuat suatu judgement, dia harus mempunyai jam terbang yang cukup tinggi dan juga memiliki kompetensi profesional yang berkaitan dengan bidangnya. Maka dalam hal ini diperlukan ya suatu diskusi tim audit ya. Secara umum ataupun tinjauan umum, diskusi tim audit ini unsur penting dalam suatu sukses penugasan audit manapun ataupun komunikasi yang baik antara anggota tim audit. Manfaat komunikasi yang paling baik dalam hal ini adalah yang pertama adalah produktivitas audit, kemudian ada efektivitas audit, ada pula pengembangan staf, dan juga komunikasi berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan ya seluruh dari partner penugasan ataupun anggota inti lainnya, kemudian kesediaan personel senior untuk mendengarkan personel yang lebih junior. Jadi dalam hal ini bisa antara senior ataupun junior, dalam hal ini bisa melakukan brainstorming antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk menentukan suatu rencana audit ya. Rencana audit di dalam hal ini juga kita harus bisa menentukan materialitas ya yang disepakati oleh diskusi tim audit ataupun kesepakatan antara tim. Kemudian ya, tujuan pertemuan tim audit dalam hal ini ialah membahas ya secara terbuka mengenai yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah faktor resiko yang diketahui. Nah, ini pertemuan penugasan dalam hal ini adalah bertukar pikiran ataupun brainstorming ya mengenai gagasan-gagasan dan pendekatan audit yang mungkin diterapkan ya. Kemudian ada juga potensi untuk kesalahan ataupun error dan juga kecurangan ataupun fraud. Kemudian adalah tanggapan terhadap resiko dan juga perencanaan audit. Ini harus dilakukan pada saat kita melakukan diskusi tim audit.
Nah, ini komunikasi selama dan pada akhir audit. Jadi diskusi tim janganlah dibatasi dalam pertemuan-pertemuan mengenai perencanaan audit ya. Jadi tim audit ini perlu didorong karena apa ya? Karena kita dalam hal ini auditor itu bekerja secara tim, tidak bekerja secara individu. Jadi satu sama lain itu harus bisa berkomunikasi dan berbagi informasi yang mereka peroleh ya, dengan berbagai relevansinya. Jadi harus relevan. Khususnya ketika informasi itu berdampak ya. Jadi informasi ya ini sangat penting apabila berdampak suatu penilaian risiko ataupun prosedur audit yang direncanakan, karena nanti kaitannya lagi ya dengan suatu opini dari auditor. Saya rasa cukup jelas ya mengenai materialitas dan juga diskusi tim audit ya. Untuk lebih lanjut silahkan untuk kalian diskusi ya di komen ya. Nanti akan saya nilai nanti siapa yang bisa memberikan tanggapan yang baik ataupun bisa memberikan pertanyaan yang baik ya. Semoga kita semua sehat ya, kita terbebas dari segala macam penyakit dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian ya presentasi saya kepada kalian, semoga bisa dipahami. Tolong untuk rangkuman mata kuliahnya untuk tetap bisa dilanjutkan ya. Saya kira hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.